Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang ke-11. Kita sudah berpuasa, kita melakukan salat tarawih, kita membaca Al-Qur'an. Marilah terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta anugerah terindah dari Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, bukan hanya sampai akhir Ramadan, untuk tetap bersemangat mengejar pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita minta kepada Allah, semoga Allah mengekalkan kesalihan kita, ketaatan kita sepanjang usia, sepanjang umur kita, sampai kemudian Allah mencabut nyawa kita. Dan kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita semua yang hadir di dalam masjid ini, yang mendengar dari Baitur Rahman dan RRI, semuanya meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus waspada dan berhati-hati. Waspada dan berhati-hati yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan Ramadan ini secara baik. Secara logika, kalau di awal Ramadan kita sudah melakukan ibadah sampai hari ini konsisten terus, maka pundi-pundi amal soleh kita udah banyak. Seperti itu janji Allah dan Rasul. Mereka yang beribadah di bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Yang wajib dikali sampai 70 kali, yang sunat dikira sebagai wajib. Jadi ketika kita sudah melakukan amal soleh, ketika kemudian pundi-pundi dan rohani kita terisi dengan kesolihan dan banyaknya pahala, maka sepatutnya kita semakin dekat sama Allah, semakin nikmat dalam beribadah. Maka penggalan 10 ini kita semakin semangat. Tapi kalau terjadi sebaliknya, ini hati-hati. Itu yang saya maksud. Ternyata semakin kesini kita bukan semakin mendekat dengan Allah, mulai menjauh. Mungkin dia pikir udah banyak kali aku ibadah, udah banyak kali pahala, jadi pahala bagi-bagi untuk orang lain aja. Ini berbahaya, Pak. Kenapa saya katakan berbahaya? Kesalihan itu ketika diterima oleh Allah, dia membuat semakin tunduk dan dekat sama Allah. Tapi ketika dia soleh mungkin 10 malam yang pertama lalu sudah mulai ditinggalkan masjid, itu ada problem dengan ibadahnya. Kita takut dia beribadah, ibadahnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak yang puasa tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka kita sendiri mengajak pada diri kita, mungkin kita tidak perlu melihat orang. Tren kita ini semakin asyik dan khusyuk dalam beribadah atau semakin biasa-biasa saja? Baca Quran kita kira-kira hari ini sudah masuk juz 11 atau masih ayat ke-11 surah Al-Baqarah? Ini kita tanya. Kalau kita memang menjadi pemburu syurga, ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau mobil itu udah panas dan ini sudah lari kencang kita. Nanti puncaknya itu kita akan mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di 10 malam yang terakhir. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat tren kita sendiri masing-masing. Kira-kira semakin akhir dari Ramadan, kita semakin naik semangat ibadahnya atau semakin menurun? Bisa enggak kira-kira kalau para sahabat itu ketika meninggalkan Ramadan itu dia menangis, kita menangis atau tersenyum? Itu dia kira-kira. Itu yang pertama yang saya ingin ingatkan kepada kita semua. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah
yang itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah ditinggalkan ketika bulan suci Ramadan. Malah semakin kuat ibadahnya, dan ibadah itu nggak perlu rukun dan syarat. Kalau kita mau sholat kan butuh konsentrasi, rukun dan syarat harus dipenuhi. Lalu kemudian baru kita mulai dengan tertib dalam beribadah. Ada ibadah yang kemudian tidak perlu rukun dan syarat, dan itu sangat mudah dilakukan, dan Rasulullah SAW melakukannya di bulan suci Ramadan itu lebih cepat dibandingkan tiupan angin. Rasulullah itu ajwadun nas, kata di dalam hadis, orang yang sangat dermawan, dan ketika Ramadan kedermawanannya itu semakin berlipat ganda. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan, di bulan suci Ramadan salah satu ibadah yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbagi ataupun bersedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan uraikan sedikit tentang sedekah ini supaya kemudian kita menjadikan sedekah ini gaya hidup, bukan temporer. Ini banyak kaum muslimin ketika bulan suci Ramadan kasih sedekah, setelah Ramadan berhenti sedekahnya. Seakan-akan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang miskin yang ada di sekitar kita itu hidupnya cuma di bulan puasa. Setelah bulan puasa mereka off, cuti. Sama sebagaimana juga kita beribadah semangat bulan suci Ramadan, i'tikaf semangat di bulan suci Ramadan, tidak berani menipu selama bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan seakan-akan Allah udah cuti. Nyoh hana lihat Allah nyoh belum puasa. Hanya semangat dalam belum puasa. Luar belum puasa je. Hana betul puasa. Nah, ini cara berfikirnya udah kebalik-balik, seakan-akan Allah itu ada di bulan Ramadan, tidak ada di luar bulan Ramadan. Allah itu ada dalam Masjid Raya, tidak ada di Pasar Aceh. Jadi orang berani nipu di sana, gitulah kira-kira. Hai hanya semangat apa? Nyolah masjid. Gitu kan. Nyolah luar masjid je. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berhati-hati kita. Nah, sedekah, Rasulullah SAW mengingatkan Aisyah, wahai Aisyah, tolaklah api neraka walau hanya sebutir kurma, bersedekah walau seperti sebutir kurma. Lalu di dalam surah Al-Munafikun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang itu mendekati ajalnya atau dia telah meninggal dunia, dia minta sama Allah. Fayaqulu rabbi laula akhartani. Allah, boleh enggak ya? Tunda sikitlah mati kami. Nah, pertanyaannya, kalau kami tunda kamu mau apa? Kamu buat apa? Kadang kita berfikir, oh ya Allah, saya enggak sempat iktikaf kemarin bulan suci Ramadan. Oh, saya enggak baca Quran, enggak khatam. Saya enggak sempat berbuat baik kepada kedua orang tua. Atau ya, saya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jarang-jarang tahajud. Mau tahajud nih. Apakah itu? Jawabannya tidak. Apa jawabannya? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dua saja yang saya minta ya Allah. Kalau saya ditunda, maka saya ingin bersedekah dan aku ingin hidup menjadi orang soleh. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dahsyatnya sedekah. Sedekah ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk dampak akhirat, tapi juga dampak di atas dunia. Ada dua malaikat setiap subuh. Ini subuh seperti ini nih. Itu yang akan hadir turun mendoakan untuk dua tipe orang. Yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ini malaikat subuh keluar. Ya Allah, bagi mereka yang berinfak ini, itu challenge ketika lewat tadi, set masukin uang, gitu ya. Maka berikan kepada mereka gantinya. Itu satu malaikat. Satu malaikat lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, itu yang pelit-pelit itu, yang tidak mau berinfak, maka hancurkan hartanya. Apa yang kita bisa fahami di sini, bahwa sedekah itu memberikan manfaat dua hal kepada kita di dunia. Harta kita akan diganti, harta kita akan ditambah. Rasulullah mengatakan, ma naqasat min sadaqatin falyazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, dia akan bertambah. Cuman kadang-kadang kita tidak yakin saja, Pak. Sehingga sedekah kita pilih dari uang-uang yang paling lusuh dan paling jelek.
Dan yang paling sedikit, waktu kita corok dalam celeng, kita membihan kalau mi pengen, udah lembek itu uang, sehingga kemudian kita harus membantu pakai kunci mobil lah, pakai uang lain kita colok. Bukan uang itu kita masuk, uang yang kita colok itu hanya membantu uang jelek ini masuk ke dalam celeng untuk bersedekah. Yang bagus masuk balik ke kantong kita. Padahal dikatakan di dalam Al-Quran, sedekah itu dilipat gandakan pahalanya, gantinya oleh Allah sampai 10 sampai 70 kali. Apabila kita lakukan di bulan suci Ramadan, unlimited. Lalu kemudian juga sedekah itu bisa memberikan penyembuhan dari penyakit kita dan menolak bala. Dawu mardakum bis sadaqah. Keluarkan sedekah dan obatilah penyakit kamu dengan cara bersedekah. Malah kalau ada takdir yang tidak baik pada pagi ini bagi kita kasih sedekah, itu bisa dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahsyat sekali sedekah, dan nanti di yaumil qiyamah maka orang-orang yang meninggal dunia ini minta, kalau kami balik nanti kami mau bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah itu bekerja di hari kiamat untuk memproteksi orang yang kemudian mengeluarkan sedekah. Nah, jamaah ini dimulakan oleh Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mengeluarkan sedekah? Satu, untuk mudah kita memahami. Yang pertama, keluarkan sedekah dengan penuh keikhlasan. Memang Allah janji, kalau kita bersedekah dilipat gandakan. Allah janji bahwa ketika kita bersedekah itu akan mengobati penyakit kita. Tapi lakukanlah karena keikhlasan kan pada Allah. Di dalam Al-Quran kita boleh bersedekah bisri wa alaniyah, secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Kalau diam-diam bisa menjaga niat kita tidak terprovokasi, kemudian kita tidak menjadikan kita ria, maka itu lebih bagus kepada kita. Tapi kalau ada orang kemudian bersedekah lalu di-list dan diumumkan di masjid-masjid, itu juga boleh, selama mereka yang bersedekah itu tetap menjaga keikhlasannya. Saya ingin mengingatkan kita semua, ada 3 golongan di hari kiamat yang pertama sekali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mereka yang dikatakan dermawan. Ditanya sama Rasulullah, sama Allah, "Kenapa engkau dermawan?" "Aku bersedekah untukmu ya Allah." Apa kata Allah? "Bohong. Kamu bersedekah bukan untukku, tapi kamu bersedekah untuk dikatakan kamu dermawan. Elektabilitas kamu naik, 2024 kamu dipilih oleh masyarakat jadi anggota dewan." Kenapa? Habis bersedekah sedang memasukkan uang dalam celeng. Tolong foto sebentar, foto. Nah, masuk Facebook dia. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bersedekah, ingin sedekah itu bekerja di dunia, ingin bekerja dia di akhirat untuk kita, jaga keikhlasan kita. Jangan sampai juga kita bersedekah kita bilang, itu ada di dalam surah Al-Baqarah, jangan sakiti mereka yang terima sedekah. Nadron, kalau long bantu orangnya hanya pilih long. Sakitnya tuh di sini, tinggal aku bantu le. Itu menyakiti itu, Pak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah bersedekah, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harap hanya Allah yang akan membalas apa yang kita lakukan. Habis kita bersedekah, nah istilah menurut daparaya rimung. Yang kita bantu dia, kita kasih dia, kita fasilitas. Waktu dia udah besar, rimung ini, singa ini, kita pula ini makan sama dia, mana kan? Daparaya rimung, ipajuh na yung karaya. Nah, kalau kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah punya cara untuk membalas kita. Yang kedua, supaya singkat, pastikan harta sedekah itu harta halal, Pak. Pastikan uang yang masuk ke celeng, yang kita bantu anak yatim, yang kita bantu fakir miskin, itu bersumber dari harta halal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik dan halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pastikan harta yang kita berikan adalah harta yang halal. Yang ketiga, jadikan sedekah itu gaya hidup, Pak. Apa yang saya maksud dengan gaya hidup? Tidak ada hari tanpa sedekah. Tidak ada hari tanpa kita membantu dan menolong orang lain. Sedekah ini ada 2 maknanya secara umum. Yang pertama, bisa materi, bisa non materi. Kalau materi memang infak, Pak. Infak itu materi kalau di dalam Al-Quran. Jadi uang, kue, kurma, apapun. Tapi kalau non materi itu bisa kita membantu, termasuk senyum, ketemu sama teman, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Bertemu dengan seorang teman, lalu kita senyum, membuat dia tenang, membuat dia nyaman, itu juga sedekah. Seorang dosen ngajar, kalau hanai kim, ya mahasiswa.
Tapi ketika dia mulai tersenyum sama mahasiswanya, tenang, ini dosanya baik, gitu kan. Membasuhkan kebahagiaan kepada saudara itu adalah sedekah. Jadi jadikanlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, itu sedekah itu gaya hidup. Saya sering katakan, ibu-ibu belanja sama nyak-nyak. Sayur ini berapa satu ikat? 5.000. Jadi kurang bu, lari be. Kalau masuk ke mall nggak berani minta kurang. Kenapa? Pikir itu yang miskin. Gaya kita. Tapi ketemu sama nyak-nyak yang memang untungnya 1.500 rupiah, kita minta kurang. Itu tidak patut Pak. Kalau kita beli ini nyok padumnya 5.000, 10.000 dia cok lebo ikan. Nah kita kasih itu 15.000, sedekah sama dia. Dan itu nggak banyak orang tahu Pak. Tapi bagi dia, masya Allah, dia akan mendoakan kita. Terkadang kita lihat ada tukang parkir, ya kan, 2.000 kadang-kadang. Cuma kalau kita lihat ini tukang parkir ini orang soleh nih. Dia sholatnya nggak pernah tinggal. Kasih dia 2.000, kasih 5.000, nggak usah balik, 3.000 ngambil untuk dia. Jadi jangan hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan dengan fakir miskin. Sama orang bos kita kaya nggak berhitung-hitungan. Dia minta duit 10 juta, 15 juta kita kasih. Kenapa? Jabatan saya nanti dipertaruhkan. Tapi dengan nyak-nyak, dengan orang miskin kita hitung-hitungan. Padahal di orang miskin ini doanya mustajabah. Ketika kita membantu mereka dalam kezaliman, mereka akan mendoakan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu gaya hidup. Yang keempat, ini Bapak Ibu prioritas dalam mengeluarkan sedekah. Mungkin ini jarang sekali kita dengar pembahasan ini. Saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Karena orang tanya, "Ya Ustaz, sedekah ini kemana kami kasih? Infak ini kemana? Kepada siapa kami kasih? Apa ke masjid raya, gitu kan? Atau ke kampung? Atau kepada siapa?" Maka Allah memberikan panduan kita surah Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Para sahabat bertanya, madza yunfikun? Apa yang kami harus sedekahkan? Maka kemudian ini yang saya katakan infak itu harta, Pak. Ya, kalau sedekah dalam bentuk non materi senyum itu sedekah, tapi kalau sudah bicara infak itu harta. Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah apapun yang kamu infakkan min khairin. Khairin itu kebaikan. Tapi makna kebaikan di dalam Al-Qur'an ketika bicara warisan itu bicaranya harta. Ketika seseorang itu akan meninggal dunia, maka dia berwasiat untuk membagi harta warisannya, itu juga disebut warisan itu adalah khairin, maknanya harta. Maka Allah katakanlah wahai Muhammad, ma anfaqtu min khairin, apapun yang engkau infakkan dari harta yang kamu miliki, maka prioritas pertama falil walidain, untuk kedua orang tua. Ini bahagian dari bakti kita kepada orang tua. Jangan hitung-hitungan sama orang tua. Nak, hari raya nak, belum baje. Alah mak ke pun belum baje ke roh nak mujak kan duduk di rumah cik. Ini terlalu. Mamaknya minta beli baju, tapi dia bilang, mamak kan duduk di rumah aja. Baju yang kemarin udah banyak, dipakai sama lemari, kenapa enggak dipakai? Bahagiakan orang tua. Berapalah itu baju kalau kita punya uang. Jadi prioritas pertama, kenapa Allah tegaskan di sini? Jangan kemudian kita foya-foya, bukan foya-foya, mungkin hanagat bukan foya. Kita dermawan dengan orang, kita dermawan dengan teman, tapi kita pelit dengan kedua orang tua kita. Hana patut. Orang tua kita yang membesarkan kita, orang tua kita yang mendoakan kita ketika kecil. Waktu kecil mungkin kita, masya Allah, menyusahkan kedua orang tua kita, lari sana lari sini macam anak-anak sekarang lah. Kita rasa kalau saya juga punya anak kan, dengar satu main dengar hiplung gede. Nah, tapi apa? Orang tua ngangkat doa, ya Allah jadikan anak saya orang-orang yang sukses, buat dia bahagia, mudahkan rezekinya. Dia besar, pelit dia sama orang tuanya. Padahal dia kaya hari ini, dia dapat jabatan hari ini, dia dapat kedudukan hari ini, dia dihormati oleh banyak orang. Itu bermuara dari doa orang tuanya ketika kecil. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah hitung-hitungan dengan orang tua. Hatta ketika orang tua meminta kita kembali ke rumah, maka penuhi panggilan orang tua. Tinggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Orang lain itu enggak bisa menjamin kita masuk surga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi orang tua, doanya itu bisa menggetarkan arsy Allah, murkanya itu bisa menurunkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita prioritaskan orang tua kita. Kita budgetkan, Pak.
Berbahagialah Bapak Ibu yang masih punya orang tua, masih ada surga di rumah sana. Bantu mereka, bahagiakan mereka, apapun mereka yang butuhkan kita penuhi. Kemudian yang kedua, wal aqrabin, saudara-saudara dekat, Pak. Abang, adik, ada di antara abang kita yang miskin, kita kaya, maka kasih kepada mereka. Tapi bukan zakat, Pak ya. Gitu maksudnya. Kalau zakat itu peruntukannya, kalau memang dia peruntukannya memang orang masuk dalam kategori 8 asnaf, itu boleh. Tapi zakat itu sejatinya dikelola, Pak, bukan dikasih langsung. Dikelola oleh negara, dikelola oleh Badan Baitul Mal, dikelola oleh Basnas, supaya tidak tumpang tindih dalam pemberiannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau zakat itu juga kemudian membuat, karena zakat itu hak, Pak, bukan bantuan. Kalau BLT bantuan, tayak gemade, tayak lake. Zakat enggak, Pak. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, orang miskin itu bisa ngambil harta kita. Gitulah kira-kira. Kenapa? Karena di dalam harta kita dititip harta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fakir miskin. Jadi zakat itu kewajiban, bukan sukalera. Tapi kalau infak itu sukalera. Maka ketika kita mengeluarkan infak, yang berikutnya kita berikan kepada orang-orang terdekat kita yang membutuhkan. Apakah dia terdekat di sini adalah keluarga kita ataupun tetangga, wal aqrabin. Jadi jangan sampai kita royal kasih ke orang luar, tapi tetangga kita mukuin tapi hana merupakan apa. Jadi kita setiap hari lewat di depan rumahnya dengan mobil, dia lihatlah saya, nyenat dengkunya. Ada paket dalam mobilnya banyak, tapi enggak terbuka kucuran airnya ke tetangga. Padahal kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman akhir, hendaknya dia memuliakan tetangga. Yang terakhir, yang ketiga, anak-anak yatim. Kemudian yang keempat, orang-orang miskin, wabnis sabil, mereka yang sedang melakukan perjalanan kehabisan bekal. Maka bantulah mereka, berikan sedekah. Lalu Allah tutup ayat ini, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, apapun sedekah harta yang kamu berikan, tidak diketahui oleh orang. Tapi ingat, fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjaga keikhlasan, kalau Bapak berani bersumbang ke masjid 1 juta, lalu diumumkan, jaga keikhlasan Bapak, sumbangkan 2 juta tanpa diumumkan. Itu untuk menjaga ritme keikhlasan. Tapi kalau diumumkan saya sumbang 2 juta, tapi kalau tidak diumumkan saya kasih 200.000, Bapak tidak ikhlas. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya ingin katakan bahwa amal sirri kita itu, amal rahasia kita itu lebih banyak dibandingkan amal jahar kita. Itu menunjukkan konsistensi keikhlasan kita kepada Allah. Jadi waktu kita jahar, kita tetap ikhlas. Kenapa? Ternyata ketika kita sirri, kita bisa menjaga, kita tetap berharap pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah terbaik adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Kondisi ekonomi kita tidak baik, Pak. Harga minyak naik terus, kebutuhan meningkat, Pak. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan di sana. Bapak-bapak, saya kadang-kadang Masya Allah, ada orang-orang soleh, Pak, dia butuh, Pak, dia butuh. Tapi kemudian dia diam, dia mengadu kepada Allah. Kita sama-sama sholat nih, tarawih sama-sama kita doa, ya Allah, tambahkan rezekiku, ya Allah, aku ingin buat rumah tahun ini, ya Allah, aku ingin buat mobil, beli mobil baru, ya Allah, tambahkan rezekiku. Itu doa kita. Yang di sebelah kita, ya Allah, saya besok enggak punya uang untuk makan, ya Allah, mudah. Jauh sekali doanya kan? Yang satu tambah aset, yang satu untuk makan pun tidak tahu, buka puasa pun tidak tahu. Dia doa, ya Allah, anak-anakku mau sekolah, enggak ada uang. Tapi kita sama-sama berhadapan dengan Allah, kita tidak care dengan orang-orang yang ada di samping kita. Ini jadi problem, Pak. Apa namanya jamaah? Yang namanya jamaah kita kenal. Nah, kita kadang-kadang hadap ke Allah tapi masih individu, Pak. Sholatnya jamaah, tapi amaliyah ibadah sehari-hari kita individu. Kita nggak pernah kenal. Kalau orangnya bank itu know your customer, kenalkan orang-orang yang menjadi nasabah kamu. Mari kita saling kenal jamaah. Ada jamaah di masjid raya, ada jamaah di masjid kampung kita. Dia orang yang ifah, Pak, nggak mau minta-minta. Kita bisa melihat dia, ya Allah, pakaiannya nggak berubah-berubah, makannya lemas dia.
Coba ketuk rumahnya, mungkin nggak ada makanan di rumah. Ambil tuh makanan, kasih. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ini orang-orang yang menjaga jati dirinya, menjaga nama baiknya karena dia tidak ingin meminta-minta. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang memproduksi kebaikan, Pak. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Mungkin kita tidak dikenal oleh penduduk dunia, nggak viral, tapi penduduk langit mencatat semua yang kita lakukan. Akhir dari kehidupan kita ingin berkumpul dengan penduduk langit, bukan dengan penduduk dunia. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah, harta kita bisa menjadikan kita masuk ke dalam syurga. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.